Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kuliah lagi pada mata kuliah penalaran hukum. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan penalaran hukum dalam pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian, kemudian manfaat dan contoh dari penalaran hukum. Apabila kita sudah memahami tentang penalaran hukum dalam konteks pengertian, kemudian manfaat dan contoh, maka kita akan dapat menggunakan prinsip-prinsip bernalar itu di dalam menyelesaikan beberapa kasus hukum yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, saya akan mempresentasikan beberapa materi dan nanti apabila ada beberapa hal yang perlu dikomentari dalam bentuk pertanyaan atau pendapat, dapat kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Baik, kita bisa melihat argumentasi berikut sebagai satu pemahaman secara utuh tentang penalaran hukum. Jadi penalaran hukum itu seringkali disebut dengan argumentasi hukum, kemudian juga ada yang menyebut dengan legal reasoning. Nah, yang penting bagi kita bahwa penalaran itu adalah satu kegiatan berpikir. Ya, jadi penalaran itu adalah satu kegiatan berpikir. Lah, berpikir di bidang apa? Yaitu berpikir di bidang hukum. Ketika kita bicara mengenai berpikir di bidang hukum, berarti yang dijadikan objek pemikiran itu adalah peristiwa hukum, dan yang dijadikan patokan di dalam membuat kesimpulan itu adalah aturan hukum. Sedangkan cara berpikirnya kita mengikuti prinsip-prinsip dari logika. Nah, dengan demikian maka kalau kita melihat dalam pengertian ini, penalaran itu merupakan satu kegiatan akal budi di dalam memahami setiap terminologi dalam suatu proposisi. Kemudian menghubungkan satu proposisi dengan proposisi yang lain, dan akhirnya menarik satu kesimpulan atas dasar proposisi tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penalaran itu merupakan suatu bentuk pemikiran. Di dalam pengertian itu, teman-teman sekalian dapat melihat ada satu istilah proposisi. Proposisi bukan preposisi. Kalau preposisi itu adalah kata depan, kalau satu proposisi itu adalah suatu pernyataan. Jadi, kalau di dalam hukum ada terminologi-terminologi hukum, kemudian terminologi hukum itu dapat dirangkai. Setelah dirangkai, kemudian membentuklah satu proposisi. Nah, jadi proposisi ini fungsinya adalah digunakan sebagai satu premis ya, untuk menarik satu kesimpulan. Penalaran hukum ini merupakan satu prinsip berpikir lurus, artinya adalah berpikir logis, berpikir sesuai dengan hukum-hukum logika. Logika ini adalah sebagai satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sesuatu yang benar atau salah, bukan sesuatu yang baik atau buruk. Kalau baik atau buruk, maka cabang filsafat yang mengkaji itu namanya adalah etika. Nah, kalau kita melihat dari penerapan prinsip berpikir lurus, berarti kita wajib memahami bagaimana prinsip-prinsip berpikir, aturan berpikir, kemudian juga dapat melihat satu data, fakta, dan juga proposisi hukum. Jadi, tidak ada satu penalaran hukum yang di luar logika. Artinya jika ada orang menalar hukum, kemudian tidak menggunakan logika, maka sebenarnya dasar penalarannya adalah batal. Ya. Dan tidak ada satu penalaran hukum tanpa logika. Karena itu maka penalaran hukum ini, hukum-hukumnya, atau prinsip-prinsipnya, atau asas-asasnya, atau cara-caranya, itu tunduk pada filsafat logika.
Karena apabila tidak begitu justru akan mengakibatkan satu berpikir yang salah, atau mungkin orang sering menyebut dengan sesat pikir. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa memahami secara utuh bahwa logika itu digunakan sebagai satu dasar di dalam membuat satu penalaran hukum atau argumentasi hukum atau legal reasoning. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau penalaran hukum itu merupakan suatu cara berpikir, maka penalaran hukum itu sangat diperlukan untuk memahami satu terminologi hukum, atau memahami satu kasus, atau untuk menyelesaikan satu kasus. Nah, jadi saya mengambil pendapat dari Golding bahwa terminologi legal reasoning dapat digunakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, legal reasoning itu berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusan atas kasus atau perkara yang dihadapi. Jadi seringkali ketika kita berbicara mengenai penalaran hukum itu dikaitkan dengan hakim di dalam memutus suatu perkara. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak. Yang membuat satu penalaran hukum itu tidak hanya hakim, tetapi siapapun yang ketika berpikir menggunakan logika dan diterapkan pada satu kasus hukum berdasarkan satu aturan hukum, sebenarnya mereka adalah sudah melakukan satu penalaran hukum. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pengertian yang sempit, legal reasoning ini berkaitan dengan argumentasi hukum yang melandasi suatu keputusan. Jadi legal reasoning dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari satu putusan, yakni hubungan antara reason, antara alasan, ya, berupa pertimbangan, kemudian juga berupa argumentasi, kemudian itu dapat ditarik satu kesimpulan. Nah, ketika kesimpulan itu nanti kalau di dalam konteks hukum biasanya akan dituangkan dalam satu bentuk putusan atau keputusan. Jadi memang beda antara pengertian putusan dengan keputusan dan juga penggunanya. Kalau keputusan biasanya adalah digunakan dalam rangka penyelenggaraan hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan atau mungkin di tata hukum yang lain. Tetapi kalau putusan itu biasanya digunakan untuk menyebut di dalam vonis. Maka nggak ada istilah keputusan hakim dalam pengadilan untuk mengadili satu perkara, karena sebutannya di situ adalah putusan pengadilan atau putusan hakim atau keputusan hakim. Pengertian keputusan hakim dalam konteks itu adalah pada saat mengambil satu proses berpikir, itu kemudian ada satu keputusan, tapi legalnya itu bunyinya adalah putusan. Jadi saya itu cenderung menggunakan istilah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Karena putusan pengadilan itu menunjuk pada satu dokumen, sedangkan putusan hakim itu menunjuk pada hakim-hakim yang memutus. Makanya di dalam satu putusan pengadilan bisa jadi itu ada beberapa argumentasi yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Karena itu maka seringkali ada dissenting opinion. Jadi ada satu hakim atau beberapa orang hakim yang memang dia mempunyai satu putusan yang berbeda. Dan itu adalah sah-sah saja. Tapi endingnya biasanya di dalam putusan hakim itu manakala ada perbedaan antara pendapat antara beberapa hakim yang akan memutus suatu perkara, biasanya akan dilakukan dengan musyawarah. Ketika musyawarah itu tidak ketemu, maka akhirnya itu juga ada pemungutan suara. Nah, ini dia. Kemudian ada satu istilah yang perlu juga saya jabarkan di sini adalah satu argumentasi hukum. Jadi di sini pengertian dari argumentasi hukum itu merupakan satu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam satu peristiwa hukum, baik merupakan perbuatan hukum
misalnya berkaitan dengan perjanjian, peristiwa pidana, transaksi perdagangan, kemudian juga perkawinan, kemudian juga penganiayaan, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari satu peristiwa hukum. Nah, untuk mengetahui apakah peristiwa hukum itu mengandung aspek hukum atau tidak, maka diperlukan satu argumentasi hukum. Dan argumentasi hukum itu atau penalaran hukum itu digunakan di dalam setiap lapangan hukum. Bisa dalam lapangan perdata, pidana, administrasi, internasional, kemudian dalam bidang hukum perbankan, agraria, dan lain sebagainya. Semuanya itu memerlukan satu argumentasi hukum. Kemudian para ahli itu mengklasifikasikan menjadi 3 pengertian dari argumentasi hukum ini. Yang pertama adalah argumentasi hukum itu merupakan satu upaya mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah atau kasus yang sedang terjadi. Jadi di situ ada kata konteks, namanya adalah substansi hukum. Substansi hukum itu adalah isinya, bukan redaksinya, tetapi isinya. Kalau redaksi itu biasanya dituangkan di dalam satu bentuk kalimat pernyataan, ya. Satu kalimat pernyataan, kemudian juga suatu kalimat larangan, atau suatu kalimat anjuran, atau suatu kalimat perintah. Nah, jadi di situ adalah redaksinya. Lah, isinya itu ada di dalam sebuah redaksi. Sebagaimana kemarin ya sudah saya sampaikan bahwa saya membedakan antara norma hukum dengan peraturan hukum. Karena sebenarnya norma hukum itu ada di dalam peraturan hukum. Dan di dalam peraturan hukum itu tidak selalu ada norma hukumnya. Misalnya dalam satu pengertian. Jadi dalam satu pengertian. Misalnya anak adalah orang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk yang masih ada dalam kandungan. Ini tidak mengandung norma hukum, ini hanya sebagai satu aturan hukum, atau disebut dengan peraturan hukum, atau mungkin juga ada yang menggunakan satu istilah adalah rehel. Nah, kemudian yang kedua adalah argumentasi dari substansi yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas satu perkara yang terjadi. Nah, di sini biasanya putusan yang diambil atas satu perkara yang terjadi itu yang melakukan satu penalaran hukum itu bisa hakim. Nah, kemudian juga anggota majelis kehormatan dewan profesi tertentu, termasuk juga anggota KPPU, anggota Bawaslu, anggota Komisi Yudisial, dan sebagainya. Karena di situ ada satu perkara atau satu kasus yang dihadapi dan kemudian harus diselesaikan, melakukan satu pengambilan keputusan. Jadi di Indonesia itu memang ada yang namanya pengadilan, kemudian juga ada yang namanya kuasi pengadilan atau semi pengadilan, seperti pengadilan tetapi dia bukan pengadilan karena dia tidak ada di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan merupakan bagian dari Mahkamah Konstitusi. Jadi contohnya yaitu tadi Badan Pengawas Persaingan Usaha, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian Komisi Yudisial, kemudian juga Majelis Kode Etik, dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan satu pengadilan karena tidak ada di bawah Mahkamah Agung, tetapi itu memiliki fungsi berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan satu perkara. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi mengenai satu putusan yang harus diambil oleh hakim dalam satu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan argumentasi yang bersifat praktis, ya, itu biasanya yang dipertimbangkan bukan hanya persoalan aspek hukum atau isi hukum atau norma hukum, tetapi selalu dikaitkan dengan hasil pemeriksaan yang ada di lapangan. Nah, jadi kalau menurut saya melakukan satu penalaran hukum itu tidak selalu bernalar di dalam teks, ya, atau di dalam pengertian hukum yang normatif, tetapi juga dapat bernalar dengan menggunakan fakta sebagai satu dasar untuk bernalar yang biasanya digunakan di dalam penelitian-penelitian hukum yang non
doktrinal atau penelitian hukum empiris atau disebut dengan sosio-legal. Nah, ada dua macam model argumentasi hukum itu. Yang pertama adalah systemic legal reasoning, yaitu kegiatan yang bercorak normatif, yaitu dibangun di atas sistem penalaran hukum dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum yang bersifat a priori. Jadi a priori ini berarti tidak memerlukan satu pembuktian di lapangan. Kemudian dilakukan satu analisis cara berpikirnya itu dari berpikir deduksi. Jadi satu pernyataan umum, satu dalil yang bersifat umum terapkan dalam satu peristiwa khusus. Kemudian juga koherensi, jadi kesesuaian, ya, kesesuaian. Dan biasanya ini dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal atau dengan berpikir sistemik. Kemudian yang kedua adalah critical legal reasoning, yaitu kegiatan yang unsurnya terdiri atas empirisme, historical, jurisprudensi, a posteriori. Jadi kalau yang pertama tadi adalah a priori, itu berarti kebenaran itu tidak membutuhkan suatu pembuktian di dalam lapangan, ya. Tetapi kalau a posteriori ini dibutuhkan pembuktian apakah sesuatu itu benar atau tidak benar, dibutuhkan satu pembuktian di lapangan. Makanya kemudian cara berpikirnya bersifat induksi dari satu peristiwa yang khusus untuk ditarik pada suatu kesimpulan umum. Dan biasanya kebenaran yang akan diperoleh nanti adalah kebenaran korespondensi. Ada kaitannya antara yang ada di dalam teks dengan yang ada di dalam lapangan, itu kemudian dipadukan. Ini adalah satu kebenaran korespondensi, dan biasanya ini dilakukan di dalam penelitian hukum yang bersifat sosiologis, ya, empiris, atau penelitian hukum non-doktrinal, atau penelitian sosio-legal. Dan biasanya ini dilakukan dengan cara berpikir kritis. Nah, saya akan jelaskan lagi bahwa penalaran hukum itu dapat diterapkan, ya, dan dapat diterapkan dengan cara sederhana seperti yang akan saya sebutkan ini, ya. Sekali lagi, di dalam penalaran hukum itu asas-asas yang harus diterapkan itu adalah asas-asas berpikir yang logis, yang masuk akal sesuai dengan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip di dalam filsafat logika. Jadi misalnya begini, ada satu pertanyaan, apakah si A yang usianya 10 tahun dapat dijatuhi pidana karena si A melakukan pembunuhan kepada si B dengan cara memberikan racun pada minumannya? Oke. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang harus dijawab menggunakan penalaran hukum. Makanya kemudian cara melakukan penalaran hukum itu adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah satu contoh systemic legal reasoning, ya, bukan critical legal reasoning. Nah, aturan hukumnya itu kan begini. Jadi berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika usianya paling sedikit 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian aturan lain juga ada. Berdasarkan aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia, orang hanya dapat dijatuhi pidana oleh negara melalui satu putusan pemidanaan yang dituangkan di dalam putusan pengadilan berdasarkan putusan hakim. Jadi dengan demikian, apabila kita melihat kasusnya, si A yang usianya 10 tahun melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pada minuman, kemudian diminum oleh B, dan kemudian B mati. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa dijatuhi pidana? Maka jawabannya, kesimpulannya, si A tidak dapat dipidana oleh pengadilan pidana meskipun membunuh si B karena usianya belum mencapai 12 tahun. Karena kondisi tersebut, maka
dia tidak mungkin diadili oleh pengadilan. Padahal pidana itu harus dijatuhkan oleh pengadilan. Jadi kalau dibuat sederhana, maka kesimpulannya si A tidak dapat dipidana. Kenapa kalau saya memberikan satu contoh kesimpulannya panjang sekali? Saya ingin menggambarkan bahwa di dalam membuat satu kesimpulan itu harus didasari pada satu argumentasi hukum yang jelas. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya sebenarnya adalah si A tidak dapat dipidana. Oke. Kemudian dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan di dalam argumentasi hukum ini, kita bisa membuat satu pemikiran. Kalau menurut saya, dalam kaitannya dengan perkara pidana, itu hakim, jaksa, kemudian penyidik, itu selalu melakukan satu penalaran hukum dalam menangani satu perkara pidana. Jadi, boleh saya tunjukkan di dalam satu contoh ini ya. Jadi hakim melakukan penalaran hukum untuk menentukan apakah terdakwa sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi kriterianya jika memenuhi kriteria maka hakim akan memutus dengan pemidanaan. Tetapi apabila di dalam hasil pemeriksaan itu tidak memenuhi kriteria yang disebutkan di dalam surat dakwaan, maka akan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga dalam konteks ini penalaran yang dilakukan itu adalah penalaran dalam rangka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang dilakukan oleh hakim. Tetapi sebenarnya jaksa pun juga selalu melakukan satu penalaran hukum, yaitu pada saat menentukan apakah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu memang memenuhi kriteria untuk dinyatakan penyidikan itu lengkap atau disebut dengan P21. Kalau berdasarkan penalaran dari jaksa itu ternyata belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Baru kemudian kalau sudah memenuhi kriteria, akan dinyatakan sebagai hasil penyidikan yang lengkap atau P21. Jadi disitulah sebenarnya jaksa juga melakukan satu penalaran hukum. Dasarnya adalah kriteria yang ada dalam hukum pidana material dan juga dalam hukum pidana substantif, kemudian diterapkan dan dinyatakan lengkap. Begitu juga dengan penyidik, pada saat menetapkan seorang berstatus sebagai tersangka, juga akan melakukan penalaran hukum. Nah, dasar penalaran hukumnya apa? Kriterianya yaitu tentang adanya minimal 2 alat bukti yang sah, kan gitu kan ya. Jadi memang ada satu penyelidikan, kemudian ada satu penyidikan. Kalau penyelidikan itu adalah untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa pidana. Jika berdasarkan satu hasil pemeriksaan satu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, yaitu untuk mencari orang yang disangka melakukan satu tindak pidana. Jadi dari satu contoh yang saya sampaikan tadi, perbedaan dalam penalaran hukum oleh ketiga penegak hukum yaitu hakim, jaksa, dan penyidik itu sebenarnya bukan pada proses atau aturan penalarannya. Ya, jadi sekali lagi aturan atau proses penalarannya sama, yaitu berdasarkan pada logika penalaran hukum. Tetapi perbedaannya itu adalah pada tujuan dari penalaran itu. Kalau hakim menggunakan penalaran hukum untuk tujuan memutus suatu perkara pidana, sedangkan jaksa menggunakan penalaran hukum untuk menentukan status penyidikan, apakah sudah lengkap atau belum. Sedangkan penyidik melakukan penalaran hukum dalam rangka bertujuan untuk menetapkan tersangka. Nah, jadi begitulah kalau kita membayangkan penalaran hukum, jangan yang sulit-sulit, kita ambil satu contoh yang sederhana saja. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya itu sudah seringkali bahkan setiap hari melakukan satu penalaran hukum. Tetapi kadangkala kita itu tidak paham bahwa itu sebenarnya adalah penalaran hukum.
Nah, karena penalaran hukum ini merupakan satu proses yang cukup panjang ya, yang cukup panjang, maka kita perlu memahami ya, kita perlu memahami bahwa di dalam penalaran hukum itu kita seringkali menemukan satu istilah atau satu definisi yang antara definisi satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda kalau mungkin berkaitan dengan persoalan-persoalan pengertian maupun kriteria. Tadi saya akan membuat satu contoh seperti ini ya. Kadang di dalam kita di dalam melakukan satu penalaran hukum itu agak ragu juga mana standar yang kita gunakan di dalam melakukan satu penalaran hukum. Contohnya ada satu pertanyaan ini. Pertanyaannya begini, apakah seorang yang usianya 5 tahun itu termasuk dalam pengertian anak? Itu kan ya. Pertanyaannya kan begitu. Maka kita untuk menjawab pengertian anak itu kita harus tanya dulu. Anak itu dalam posisi apa? Kalau anak itu dalam posisi tidak ada permasalahan hukum, maka itu termasuk di dalam pengertian anak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tetapi apabila ternyata orang yang tanya apakah usia 5 tahun itu termasuk anak, kemudian kita tanya, untuk apa mengetahui pengertian anak? Ini karena kasusnya anak tersebut menjadi korban tindak pidana. Maka jawabannya, iya, itu adalah anak. Karena di sini pengertiannya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Artinya kalau anak 5 tahun sebagai korban, usianya masih 5 tahun pun tetap dianggap sebagai satu anak. Karena apa? Karena posisinya dia sebagai korban dari tindak pidana. Begitu juga dengan kalau ditanya, nah dia bukan korban, tetapi dia akan dimintai keterangan sebagai seorang saksi. Apakah dia masih termasuk anak? Apakah dia juga boleh bersaksi? Maka jawabannya kita kaitkan dengan ketentuan dalam angka 5 pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ dijelaskan pengertiannya bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Nah, jadi dengan demikian maka ketika ada pertanyaan dari sisi hukum, apakah termasuk anak, maka harus dilihat dalam konteksnya. Apabila konteksnya dia sebagai anak yang melakukan satu tindak pidana, usianya masih 5 tahun, maka itu tidak termasuk dalam pengertian anak. Karena anak di dalam pasal 1 ayat angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, ya, adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dengan demikian maka jelas bahwa melakukan satu penalaran hukum itu bisa jadi kriterianya untuk menentukan itu berbeda karena undang-undangnya memang berbeda. Jadi kalau anak itu dalam kondisi tidak sedang berhadapan dengan hukum, maka pengertian anak merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila dia berhadapan dengan hukum, maka pengertiannya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dan juga saya sampaikan lagi, di dalam sistem hukum di Indonesia ini, khususnya hukum pidana, anak itu dibedakan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 jenis, ya, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi atau disebut dengan anak saksi, dan juga anak korban. Anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang diduga melakukan satu tindak pidana. Itu umurnya berbeda dengan yang lain, yaitu 12 sampai belum mencapai 18. Kalau posisinya sebagai anak berhadapan dengan hukum berstatus anak saksi, maka itu adalah kurang dari 18. Jadi umur 5 tahun masuk. Kemudian kalau anak sebagai korban juga begitu. Nah, jadi dengan demikian maka jelas bahwa kita kalau menghadapi suatu situasi melakukan satu penalaran hukum, kita harus memiliki satu argumentasi dan paham tentang aturan-aturan hukum. Karena memang hukum itu kadangkala mempunyai satu gaya selingkung atau aturan-aturan selingkung yang berbeda antara peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, kemudian perlu saya sampaikan berkaitan dengan manfaatnya. Jadi manfaat dari penalaran hukum itu banyak sekali, ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa legal reasoning itu bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, kalau menurut saya sebenarnya bermanfaat juga bagi hakim, bagi jaksa, bagi advokat, bagi anggota Polri, kemudian juga para legal yang jadi asistennya advokat itu, termasuk juga penyidik, kemudian juga jaksa. Ini gunanya untuk apa? Untuk mencari dasar pembenaran di dalam menghadapi suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi. Namun demikian juga akan bermanfaat bagi legislator. Dalam rangka untuk apa? Legislator itu dalam rangka untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Karena sekali lagi isi dari peraturan perundang-undangan itu harus logis. Karena isi dari peraturan perundang-undangan itu adalah hukum. Dan hukum itu pasti dibangun dengan logika. Begitu juga akan diterapkan dengan logika. Makanya apabila di dalam penalaran hukum itu kemudian dianggap tidak logis, seringkali itu dianggap merupakan satu penyimpangan terhadap praktek pembentukan peraturan perundang-undangan atau praktek di dalam penegakan hukum. Nah, untuk menguji apakah satu penalaran hukum dari penegak hukum itu kemudian dianggap wajar atau tidak wajar, maka kalau dalam sistem peradilan kita itu dibuka kemungkinan apabila menghadapi satu putusan pengadilan yang itu dianggap tidak logis, ya, maka ada upaya banding, kemudian juga ada upaya kasasi, kemudian ada upaya peninjauan kembali. Begitu juga di dalam peraturan perundang-undangan, apabila penalaran yang dilakukan oleh pembuat peraturan itu tidak logis, maka ada peluang untuk menguji dari penalaran itu menggunakan uji materi. Kalau peraturan perundang-undangannya itu di bawah undang-undang, maka uji materinya kepada Mahkamah Agung. Apabila itu undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu hakim-hakimnya di dalam membuat satu putusan pasti didasarkan pada penalaran hukum. Nah, jadi kesimpulannya bahwa penalaran hukum itu merupakan satu cara bernalar di dalam bidang hukum. Prinsip dan aturan penalarannya tunduk pada ketentuan filsafat logika. Sedangkan objek yang dinalar itu adalah peraturan hukum atau peristiwa hukum. Yang dapat menggunakan penalaran hukum itu adalah semua orang, terutama adalah penegak hukum dan kita sebagai mahasiswa di dalam simulasi penyelesaian satu perkara-perkara hukum. Nah, dengan demikian maka jelas betapa pentingnya
mata kuliah penalaran hukum ini bagi kita semua yang ingin mempelajari dan ingin menerapkan aturan-aturan hukum. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Selanjutnya nanti silakan teman-teman mahasiswa dapat mengajukan komentar berupa pertanyaan atau mungkin berupa pendapat yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.